I got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Abdullah Barakah dan NIM E1C023146. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Keluarga Tak Kasat Mata yang ditulis oleh Bonaventura de Genta dan diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini berisikan tentang pengalaman Genta saat menjadi mahasiswa aktif yang bekerja pada paruh waktu di salah satu kantor cabang di Yogyakarta. Pengalaman Genta dimulai ketika Genta sendiri pindah dari kantor lama ke kantor baru untuk menyelesaikan suatu proyek bersama dua temannya dan satu saudara temannya tersebut. Pada masa lampau untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada tersebut, kenapa kok makhluk-makhluk tersebut ada di situ. Nah, ternyata pas Genta kembali kepada masa lalu itu, Genta diperlihatkan ke satu keluarga yang berisikan ayah, ibu, anak, dan nenek. Pada masa itu ekonomi mereka itu dibilang stabil, berkecukupan. Namun ada suatu waktu keluarga tersebut bangkrut, dan hal tersebutlah sampai makan pun keluarga tersebut sampai minta-minta ke tetangganya. Apa yang mereka dapatkan bukan makanan tapi cacian dan makian. Nah, setelah itu anak-anak dititipkan kepada neneknya. Ayah dan ibu pergi merantau dengan waktu yang cukup lama. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Yang awalnya tidak ada yang mereka makan, malah sembako, hal-hal yang itulah kayak makanan-makanan itu tiba-tiba datang kepada mereka. Nah, setelah itu dengan waktu yang cukup lama itu akhirnya ayah dan ibu kembalilah, ekonomi mereka itu mulai pulih dengan waktu yang bisa dibilang singkat. Nah, tapi yang mengherankan, ayah yang begitu ceria, namun ekspresi ibu setelah pulang dari merantau tersebut adalah ekspresi yang sangat menyedihkan. Nah, semakin lama pada suatu waktu ayah semakin jaya, tapi ibu malah keterbalikannya. Ibu semakin murung, semakin tertekan, kayak depresi begitu. Nah, akhirnya Genta yang diperlihatkan, apa sih yang terjadi gitu kan? Genta kepo nih, akhirnya kayak ngintip gitu di ruangan itu. Ternyata setelah Genta mengintip, ternyata yang dilakukan ayah adalah bersekutu dengan iblis untuk mencapai kekayaan secara instan, dan bapak untuk menjadi kaya merumuskan keluarga tersebut kepada jurang kehancuran. Satu persatu nyawa dari anggota keluarga tersebut, mereka yang tidak bersalah atas keinginan duniawinya. Bapak adalah menukarkan keluarganya dengan keegoisannya tersendiri dan dengan harta yang tidak disangka-sangka akan dinikmati atau tidak. Dari pilihannya adalah kita dibawa pada masa lalu, apa sih sebenarnya yang terjadi dari keluarga tersebut, kenapa kok bisa tayangan gitu ya. Nah, kurangannya sih kita harus lebih memahami alur yang diceritakan dalam buku ini, apakah maju mundur atau tidak. Jadi kalau kalian skipnya, maka kalian tidak akan tahu kelanjutan cerita lengkap dari buku tersebut. Dan kritikan saya sih sebenarnya alurnya lebih ke kayak lebih ditekankan gitu ya, dan bahasa yang digunakan juga cukup mudah, cukup dipahami, kayak nggak berat gitu ya. Dan intinya saya merekomendasikan buku ini untuk anak-anak, remaja, dan karena untuk mengisi waktu senggang gitu ya, jadi ya cocok untuk dibaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.